Konfiguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di Tenti Rangkatan atau Tentang. Di sini alhamdulillah kita akan dipandu oleh Kak Vektor, di mana sebelumnya beliau udah
mandu kita atau nenturin kita dalam mata kuliah lab output, dan kali ini akan bawakan lab PPN. Alhamdulillah beliau punya waktu lagi dan berjumpa dengan kita, di mana Kak Vektor juga teman dekatnya Kak Yusaka. Mereka cutting kita alumni angkatan 2019. Jadi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih dulu kepada Kak Vektor yang udah nyempatin waktu lagi buat ketemu sama kita, di mana kita juga struggle di PJJ kali ini, dan di UAS juga, di mana kita sedang semangat-semangatnya memperbaiki nilai UTS kemarin. Di sini juga aku mengucapkan terima kasih ke tim persiapan UAS, ke tim angkatan, dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, ada lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Berdoa dapat dicukupkan. Demikian mungkin kata pengantar pada hari ini. Silakan Kak Vektor untuk dilanjutkan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. suaranya dengar ya teman-teman semuanya. Mohon izin kemarin maaf banget akhirnya molor-molor dan sebagainya karena ada kegiatan lain yang harus memang diutamakan, yaitu sedang lacar. Dan benar apa yang dibilang Habibie, aku adalah ini sekosan juga sama Yusaka, kami teman baik dan luar biasa hubungannya. Jadi kalau dari kami berdua sih merasa sangat senang ya bisa buat bantu teman-teman semuanya. Oke, hari ini mungkin nggak akan panjang-panjang teman-teman, soalnya nanti 15.00 aku juga ada acara selanjutnya, jadi mohon maaf banget. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan efektif dan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama, bahwa ini bukan tentiran ya teman-teman, tapi ini belajar bareng. Jadi ketika teman-teman semuanya ngerasa ada yang salah dan ngerasa ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya aja. Aku yakin di sini teman-teman jauh lebih jago daripada aku. Teman-teman lebih paham bagaimana konsep dan tarifnya. Cuman di sini aku hanya pernah kuliah lebih dulu aja, sehingga paling nggak punya pengalaman atas pengerjaan soal UAS lab PPN ya ini ya. Oke. Mohon izin aku langsung share screen aja teman-teman semuanya ya. Silakan. Siap. Kelihatan teman-teman ya? Ya, kelihatan Mas Vektor. Oke, siap. Oke, ceritanya teman-teman semuanya, kita kalau tendiran dengan aku biasa, kalau belajar bareng sama aku biasanya aku akan kasih beberapa jebakan-jebakan. Jebakan-jebakan ini yang teman-teman harus waspadai ketika nanti teman-teman ujian. Oke, yang pertama adalah mengenai non BKP teman-teman semuanya. Besok kan ujian kita adalah mengenai pengisian SPT masa PPN 111 ya teman-teman semuanya ya. Atau udah ada yang tahu belum besok ujiannya ngapain? Ada mungkin kisi-kisi atau ini? Nggak ada ya? Oke. Tapi yang kalau PJ Matkul yang PJ Matkul itu yang biasanya paham benar. Oke, silakan. Apalagi yang bersama dengan Dosko. Kalau proporsi dan apa-apa yang perlu disiapin tuh belum ada sih Mas Vek, belum ada yang kesebar gitu kayak matkul lain. Oke, siap. Baik, kalau yang kemarin sih kalau nggak salah aku sih ngisi SPT ya. Jadi pengisian SPT masa PPN 111 di mana di situ langsung ada kasus terus kita langsung mindahin aja. Dan pada prinsipnya ini tidak terlalu teoritis sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih apa ya? Bisa lebih enak lah nanti belajarnya. Pokok teman-teman tahu kunci-kuncinya, semuanya insya Allah akan bisa lancar. Yang pertama, jebakan pertama itu adalah mengenai non BKP teman-teman semuanya. Kita tahu bahwa undang-undang PPN itu kan negatif list teman-teman ya. Jadi semuanya itu adalah BKP, semuanya adalah JKP kecuali yang diatur dalam undang-undang. Nah, yang diatur dalam undang-undang
apa yang pernah kita dapat pada mata kuliah PPN sebelumnya sesuai PMK 116/2017, itu teman-teman pasti hafal apa aja. Nah, dan ternyata sekarang sudah berubah dengan adanya PMK baru 99/2020, berubahnya dengan penambahan ikan. Nah, tapi karena PMK ini adalah PMK yang baru, jadi saranku sih teman-teman koordinasi lagi dengan dosen teman-teman masing-masing, apakah ikan ini disepakati apa enggak untuk sebagai non-BKP. Jadi kalau teman-teman selama ini paham ikan itu adalah BKP, yang kemudian dia mendapatkan fasilitas dibebaskan kalau nggak salah. Nah, sehingga sebenarnya ini tuh adalah termasuk BKP. Cuman dengan adanya PMK baru 99/2020 ini menunjukkan bahwa ikan ini adalah termasuk yang non-BKP. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman semuanya. Sorry, bentar. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini ini adalah PMK yang baru, teman-teman. Di sini ada ikan segar atau dingin dengan atau tanpa kepala. Tapi hanya diatur bahwa ikan tongkol abu-abu, ikan kembung, ikan kawa-kawa, tongkol komo, dan bandeng. Ini yang termasuk non-BKP. Kita nggak pernah tahu nanti soalnya seperti apa. Biasanya kalau soal lab kan suatu perusahaan memiliki transaksi dan sebagainya. Bisa aja perusahaannya tentang perusahaan penangkapan ikan, yang memiliki KLU-nya misalkan banyak gitu, penangkapan ikan, juga pelayaran, dan sebagainya. Teman-teman harus waspada, terutama yang mengenai ikan ini. Dan saranku sih, bagaimana teman-teman bisa konfirmasi ke dosen teman-teman masing-masing, agar teman-teman nanti nggak miskom antara transaksi ini. Oke, selanjutnya adalah mengenai non-JKP, teman-teman. Yang termasuk non-JKP adalah teman-teman tahu banyak sekali, dan kita perlu waspada, terutama satu adalah jasa angkutan umum, penerbangan terutama. Teman-teman tahu bahwa dalam penerbangan atau jasa angkutan umum, di sini kita dijelaskan bahwa di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh jasa angkutan udara luar negeri. Jadi kalau untuk jasa di darat dan di air itu semuanya, kecuali kalau untuk jasa angkutan udara ini ada perlakuan khusus, yaitu jasa udara yang non-JKP adalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Mas Vector, ini izin screen-nya belum ganti. Screen-nya belum? Belum ganti. Ini apa emang masih kayak gini ya? Oke, sorry. Your screen sharing is pause. Oke, sip, sorry. Oke. Maaf ya, udah aman ya? Screen sharing-nya udah lancar? Masih di PMK. Masih di PMK, Mas. Masih di PMK ya? Oke. Sekarang sudah di PPT? Siap, udah. Mas. Udah ya? Oke. Yang termasuk jasa non JKP adalah ini, teman-teman ya. Oke, yang harus jadi fokus utama adalah yang tentang jasa angkutan umum, teman-teman. Jasa angkutan umum ini ketika teman-teman melihat bahwa jasa angkutan umum di sini dijelaskan ada di darat, di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Teman-teman semuanya, yang perlu jadi acuan adalah ketika di darat dan di air ini adalah mencakup semuanya, nanti akan diatur lebih lanjut, misalkan dengan dasar kuning dan tulisan hitam seperti ini. Teman-teman bisa search sendiri nantinya di PPT-PPT yang lama.
Tapi yang menjadi bagian yang cukup tricky dan jadi jebakan adalah yang jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Jadi ini adalah prosesnya adalah pesawat transit, teman-teman. Misalkan dia dari Pontianak akan ke New Delhi, India misalkan. Dia harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke New Delhi. Nah, itu yang dikenakan PPN adalah yang dari Jakarta ke New Delhi-nya. Yang penerbangan dalam negeri transitnya ini nggak kena. Sehingga kalau nanti teman-teman ternyata mendapatkan soal dan soalnya adalah perusahaan penerbangan, dan perusahaan penerbangan ini dari Jakarta ke New Delhi atau dari Jakarta ke Pontianak, maka teman-teman harus tahu, harus langsung ingat bahwa itu dikenai PPN. Karena kenapa? Itu urusannya adalah terbangnya luar negeri dan satunya terbangnya adalah dalam negeri. Yang tidak dikenakan PPN adalah hanya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri tadi. Yang dalam negeri yang tidak terpisahkan dari situ. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut ke jasa tenaga kerja, teman-teman. Jasa tenaga kerja gini, pada prinsipnya kan semuanya itu dikenai PPN kecuali yang diatur dalam undang-undang. Nah, yang diatur dalam undang-undang adalah termasuk jasa tenaga kerja. Sehingga kalau misalkan ternyata ada PT-nya misalkan Tondano Airlines gitu, dia melakukan pembayaran gaji, honorarium, upah dan sebagainya kepada pegawainya, maka dia tidak dikenai PPN di situ. Tetapi dia akan dikenai PPN apabila outsourcing. Masih ingat yang apabila dia bekerja sama dengan lembaga, yang lembaganya itu bertanggung jawab atas pekerjaannya, maka di situ dikenakan. Tapi kalau lembaga itu tidak bertanggung jawab, artinya rekrut lepas, maka itu tidak dikenakan. Jadi PPN hanya dikenakan ketika ada outsourcing. Contoh, PT Tondano Airlines butuh office boy. Dia akhirnya merekrut ISS ya kalau nggak salah ya, atau OSS, perusahaan perekrut OB dan sebagainya. Dan ternyata pembayarannya itu adalah bukan ke OB-nya, tapi ke OSS atau ISS itu, ISS kalau nggak salah. Nah, maka di situ dikenakan PPN atas jasa itu. Oke, jadi jangan sampai salah. Tetapi ketika ternyata office boy dibayarkan ke office boy langsung dengan catatan bahwa itu bukan outsourcing, dua perusahaan perekrutannya tidak tidak bertanggung jawab atas itu, maka dia adalah tidak dikenai PPN. Jadi yang dikenai PPN adalah yang perusahaannya bertanggung jawab atau outsourcing. Selanjutnya adalah jasa perhotelan, sewa ATM, jasa perhotelan. Misalkan dalam suatu hotel dijelaskan bahwa di sini jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan dan sebagainya ini. Nah, tapi teman-teman ini tidak berlaku apabila itu adalah sewanya untuk ATM dan sebagainya. Nah, nanti kalau ternyata di soal UASnya adalah misalkan perusahaannya penerbangan dan dia sewa counter, tempat penjualan tiket atau tempat apa yang berada di hotel, itu tidak termasuk jasa perhotelan sehingga dia harus dikenakan atas jasa sewanya. Sewanya kalau PPN-nya dia kena PPN dan PPH-nya juga kena PPH. Tapi kalau fokusnya ke PPN ya PPN, tapi dia dikenakan PPN 10%. Yang selanjutnya adalah jasa parkir, teman-teman. Bedakan penyediaan dan pengelolaan. Yang namanya jasa parkir, singkatnya itu adalah ada Bintaro Plaza, gitu ya. Bintaro Plaza, dia menyediakan lahan parkir dan lahan parkirnya adalah untuk teman-teman semua, customer. Itu adalah jasa parkir, maka di situ dia tidak ada PPN. Makanya ketika teman-teman bayar parkir itu nggak ada PPN-nya. Tetapi pengelolaan adalah ketika BP, dia harus merekrut misalkan perusahaan pengelola, misalkan perusahaan parkir gitu ya, yang mengelola. Jadi semua pegawainya dari sana
dan bahkan alat-alatnya semuanya dari pengelola parkir, maka BP harus membayarkan PPN 10% atas pengelolaan jasa parkirnya itu. Jadi ketika BP transaksi dengan perusahaan pihak ketiga yang pengelolaan parkir itu, maka BP nanti ketika melakukan pembayaran, dia juga harus mengut 10% atas jasa itu. Sorry, yang mungut yang si ininya, si perusahaan parkirnya. Kan yang memungut adalah yang menjual atau menyerahkan. Ya, itu kan penyerahan jasa parkirnya adalah jasa parkir dari perusahaan parkir kepada BP. Gitu kan. Karena BP ini adalah kliennya si jasa parkir pengelolaan ini. Sehingga BP nanti akan bayar jasa parkir lebih 10% untuk PPN. PPN ini dipungut sama si pengelola parkir tadi. Oke. Dari jebakan 1 sampai jebakan 2 ada yang ditanyakan? Kak, tadi boleh dijelasin lagi nggak yang jasa perhotelan tadi jebakannya gimana? Yang mana? Yang terkait sewa ATM itu gimana tadi? Oke. Jasa perhotelan. Jasa perhotelan itu termasuk non JKP. Nah, jasa perhotelan ini adalah jasa persewaannya. Tapi persewaan atas fasilitas hotel-hotelnya. Tapi kalau ini jasa persewaan kamar termasuk tambahan penginapan ini kegiatan penyewaan ruangan atau pertemuan di hotel. Nah, ini termasuk jasa perhotelan. Tetapi hotel kan kadang ketika teman-teman ke hotel, teman-teman yang hotel gede biasanya ada ATM di sana. Bahkan mungkin ada counter pariwisata atau counter terpadunya maskapai di sana. Nah, itu tidak termasuk dalam jasa perhotelan. Sehingga dia harus dipungut PPN atas itu. Misalkan PT Tondano Airlines ini tadi bekerja sama dengan hotel, maka kan PT Tondano ini yang kasih uang ke hotel. Karena dia yang nyewa di hotel. Nah, hotelnya ini harus mengut 10% atas transaksi sewanya dari PT Tondano Airlines ke hotel ini atas penyewaan counter tiketnya, misalkan seperti itu. Baik, Kak. Ada lagi yang ditanyakan? Aman ya? Oke. Kelihatan ya share screen-nya ya? Sekarang jebakan 3, tarif ekspor jasa, teman-teman. Tarif ekspor jasa. Teman-teman selalu yakin bahwa yang namanya PPN adalah 10%, tapi untuk ekspor adalah 0%. Tapi teman-teman harus ingat lagi bahwa ada batasan yang dinamakan ekspor jasa. Jadi dia bisa mendapatkan tarif 0% ketika ini, teman-teman. Jasanya itu adalah jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak, serta jasa konstruksi. Jadi jasanya adalah jasa yang lebih ke pembuatan sesuatu atau pengurusan tentang sesuatu. Yang kalau misalkan barangnya satu maklon, kedua adalah kalau barangnya barang bergerak yaitu perbaikan dan perawatan, jasa kalau yang tidak bergerak adalah jasa konstruksi. Misalkan ada perusahaan penerbangannya dia butuh PT Tondano Airlines butuh maintenance di GMF AeroAsia gitu. Nah, di situ ada yang namanya jasa perbaikan atau perawatan. Nah, di situ harus mengut 10% juga. Jadi karena Garudanya ini dia minta tolong di GMF, Tondanonya ini minta tolong ke GMF untuk ngebenerin pesawatnya, maka kan Tondano ini yang bayar uang ke GMF, maka GMF lah nanti harus mengut 10% atas, ini ekspor ya. Kalau ekspor tandanya gini.
ekspor misalkan ada perusahaan Cathay Pacific gitu. Cathay Pacific minta tolong GMF Aero Asia yang berada di Indonesia untuk melakukan ini perbaikan atau perawatan, misalkan untuk bersih-bersih pesawatnya atau misalkan ada klepnya yang rusak dan sebagainya, itu 0%. Gitu. Tapi kalau misalkan yang non ini, misalkan jasa konsultasi gitu. Nah, sebenarnya ini jadi masalah sih teman-teman. Cuman seingatku kalau nggak salah, kalau tidak ada titik, maksudnya gini, yang namanya jasa konsultasi kan tidak termasuk jasa maklon, perbaikan perawatan, serta konstruksi. Sehingga dia tetap harus dikenai ekspor 10% itu. Aku pernah dapat pandangan di mana sebenarnya PPN ini bersifat teritorial, sehingga batas kedaulatan hukum PPN ini adalah di negara itu. Ketika sudah di dalam daerah pabean, bahasa pajaknya. Ketika sudah tidak di dalam daerah pabean, maka kita sudah tidak bisa mengatur otoritas di dalamnya. Bentar. Sorry. Bentar. Nah, hukumnya adalah hukum teritorial. Hukum teritorial di sini dimaksudkan bahwa dia hanya bisa dihukumi di dalam daerah pabean. Yang namanya maklon itu adalah ketika ada perusahaan luar negeri, dia minta tolong perusahaan dalam negeri, PT misalkan, dan semua spesifikasi, semua barang dan sebenarnya disediakan dari sana, cuman dibikin di Indonesia. Sehingga ekspornya adalah ekspor maklon, di mana itu adalah 0%. Terus misalkan jasa perbaikan perawatan barang bergerak, yang namanya perbaikan dan perawatan biasanya orang dari luar masuk ke dalam sini dan kita akan lakukan perbaikan dan perawatan di situ. Nah, yang namanya jasa konstruksi, ini yang menurutku teman-teman harus konfirmasi lagi ke dosen teman-teman. Jadi maaf kalau misalkan belajar bareng sama aku, biasanya malah teman-teman nggak tambah paham tapi tambah bingung, di mana ini harus dikonfirmasi lagi. Karena jasa konstruksi ini apakah berlaku apabila dia membangun konstruksi di Indonesia aja, atau konstruksi ini misalkan dibangun di Amerika tapi jasanya dari kita. Nah, ini harus ditanyakan karena sesuai bahwa PPN ini adalah bersifatnya teritorial. Tapi aku kayaknya pernah dapat pandangan selama dia jasanya, pengelolanya dan sebagainya dari Indonesia, maka dia tetap dikenakan PPN. Karena kenapa? Dia transaksinya adalah ya di Indonesia saat pembuatan perjanjiannya, atau paling enggak dia transaksinya memang dengan entitas yang berada di Indonesia. Nah, sehingga itu termasuk yang ekspor yang 0%. Tapi kalau yang lain tetap dikenai 10%. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita ke jebakan 4? Oke. Selanjutnya ke jebakan 4. Jebakan 4 adalah saat terutang. Teman-teman saat terutang, mungkin teman-teman akan sudah hafal ya, ketika teman-teman saat terutangnya itu, terutangnya barang bergerak, barang tidak bergerak, atau jasa, dan sebagainya. Cuman yang agak menjadi sebuah jebakan adalah ketika saat pembubaran, teman-teman. Saat pembubaran adalah pada saat yang terjadi lebih dulu antara ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris, berakhirnya jangka waktu pendirian perusahaan yang ditetapkan oleh ADART, tanggal penetapan pengadilan, diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan sebagainya. Ini masalahnya adalah gini, ketika perusahaan itu bubar dan perusahaan itu masih memiliki aktiva yang rencana awalnya tidak diperjualbelikan atau persediaan yang masih tersedia, ini tetap harus memiliki, harus ada PPN di sana.
yaitu adalah saat terutangnya terjadi ketika saat pembubaran. Maksudnya gini, mungkin kita semua berpikir, kenapa ketika perusahaan sudah bubar dan harusnya entitasnya sudah nggak ada, kenapa dia masih harus ada saat yang terutang? Karena pada prinsipnya ketika perusahaan itu bubar, dia mungkin bubar secara bisnis. Nah, tetapi secara perpajakan NPWP-nya kan belum dihapus. Sehingga dimungkinkan adanya penyerahan asetnya atau persediaannya kepada orang lain, entah itu kepada pemegang sahamnya atau kepada perusahaan yang lain. Maka di situ itu kita nggak mau sebagai otoritas pajak Indonesia, kita nggak mau di situ ada celah. Jangan-jangan di situ untuk penghindaran PPN, biar nggak usah dipungut, biar nggak usah dilaporkan. Nah, padahal di situ kan lumayan. Sehingga ketika ada penyerahan di sini, ketika dia bubar, langsung suruh semuanya PPN-nya dibereskan. Dan ini termasuk utang pajak, dan NPWP-nya nggak akan pernah bisa dihapus kalau utang pajaknya masih ada, dan ini termasuk utang pajak. Jadi, mengapa ketika saat pembubaran kok masih harus ada saat terutang PPN-nya gitu, padahal kan sudah bubar. Selanjutnya adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha. Nah, di sini adalah disepakati ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran ini dan ditandatangannya mengenai penggabungan akta. Jadi intinya mana yang lebih dulu, karena kita nggak ingin kehilangan. Tiba-tiba nanti kalau kita tunda-tunda, WP-nya sudah hilang malah lebih susah. Jadi kan mana yang lebih dulu tetap harus kita segera kenakan PPN di sana. Oke, sebelum ke jebakan kelima, ada yang ditanyakan? Aman? Oke. Selanjutnya jebakan kelima adalah pelaporan PPN KMS. Teman-teman semua, kalau nanti misalkan ternyata ya soalnya adalah tentang perusahaan penerbangan gitu, dan dia misalkan membuat suatu gedung atau bangunan di situ kan, maka dia tetap harus terutang PPN KMS, karena pada prinsipnya kan PPN KMS ketika dia membuat sebuah bangunan, sebuah gedung yang gedung itu memang bukan usahanya. Jadi usahanya kalau penerbangan kan ya memang tentang jasa penerbangan, mungkin ada jasa kargo di sana. Tetapi kalau dia tiba-tiba membangun, dia melakukan pembangunan gedung atau hanggar dan sebagainya, maka di sana dia harus tetap dikenakan KMS, dan KMS tetap harus dilaporkan di SPT masa. Teman-teman pelaporannya ada di SPT masa, SPT masanya yang di bagian ini. Oke, ini PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, teman-teman. Di sini ya. Ini di I3. Di sini dikenakan. Oke. Jadi tetap harus dilaporkan. Dari sini ada yang ditanyakan? Kak Vektor mau nanya, Kak. Oke, silakan, Tirta. Kalau BPHTB sama IMB itu masuk ke dalam biaya ininya nggak, Kak? Biaya KMS? Nggak masuk? Nggak masuk. Karena itu adalah bangunan yang dilakukan nyata-nyata untuk membuat bangunan tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah. Terus kalau kayak biaya lingkungan, kayak gitu, kayak biaya penjagaan aset, kayak gitu gimana, Kak? Selama ini apa yang aku terima adalah memang murni yang untuk melakukan pembangunan. Melakukan pembangunan tandanya satu adalah bahan-bahan bakunya, yang kedua adalah mandor dan tukang pekerjanya untuk melakukan pembangunan itu. Kalau ternyata di sana ada misalkan sewa kren gitu ya, dia sewa kren gitu, krennya tetap masuk karena dia adalah persewaan kren adalah untuk melakukan pembangunan itu. Tanpa kren itu ada, maka bangunan itu tidak bisa berdiri. Tapi kalau ternyata misalkan nih, ada biaya untuk melakukan penghancuran misalkan. Biasanya kan ada bangunan yang sudah berdiri tuh, diambrukin dulu, dirobohin dulu, setelah itu dibangun. Nah,
Kalau sepenafsiranku ya teman-teman ya, mungkin teman-teman juga tetap harus tanya ke dosen masing-masing, itu adalah bagian dari pembangunan. Seperti yang teman-teman dapat di AKM, kalau kita ada apa namanya, penggalian, misalkan pembuatan pondasi dan sebagainya, kan itu biaya yang dikapitalisasi atas pembangunan itu kan. Iya nggak? Ya kan, dia masuknya bukan masuk biaya, tapi dia adalah bukan masuk expense, tapi dia adalah masuk biaya asetnya. Kalau nggak salah namanya capital expenditure apa ya? Capex. Jadi dia adalah sesuatu biaya yang dikapitalisasi kepada harga bangunan itu. Bangunan ini berdiri bukan karena hanya apa-apa yang kita bangun, bahan materialnya bukan, tapi karena kita ada perataan tanahnya dulu, kita harus melakukan penggalian untuk pondasi dan sebagainya, itu bisa dimasukkan. Dan itu biasanya dalam biaya pembangunan. Dan itu, kalau kita jabarkan teman-teman ya, itu adalah itu kan tidak ada definisi khususnya, kecuali kayak pengurusan IMB dan sebagainya, kan memang itu uang yang digunakan untuk melakukan pembuatan IMB dan pengurusan surat-surat lainnya. Tapi kalau untuk pembuatan pondasi dan sebagainya itu termasuk dalam biaya bangunan, karena kan dia harus membangun rumahnya, harus menggali pondasi di situ. Gitu sih teman-teman semuanya. Ada pertanyaan lagi, Tirta atau teman-teman yang lain, atau masih bingung di situ? Ada nggak? Oke, silahkan. Siapa nih? Misal perusahaan dari itu Aidan. bangun gudang tapi juga bangun masjid. Nah, atas pembangunan masjid itu berarti kena KMS nggak, Kak? Kena KMS. Semuanya kena. Bahkan jangankan ini tidak harus berhubungan dengan usahanya perusahaan ini ya. PPN KMS itu kan penafsirannya gini, sorry. Kita masuk di PPN KMS itu. Oke. Di sini dijelaskan bahwa yang namanya PPN KMS itu adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Misalkan perusahaan penerbangan tadi itu dia bikin masjid, bikin mes pegawai, bikin yang berhubungan dengan usaha, misalkan apa ya, gedung untuk R&D gitu, research and development dan sebagainya, maka di situ semuanya akan kena KMS. Nah, yang dimaksud yang nggak kena KMS itu yang apa sih? Yang misalkan dia memang perusahaan konstruksi dan dia bikin bangunan, itu enggak. Karena dia dalam kegiatan usahanya memang membangun gedung, tapi kan perusahaan penerbangan ini tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dia melakukan pembangunan, dia membangun bangunan ini tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pekerjaannya memang bukan buat bangunan, pekerjaannya adalah dia perusahaan penerbangan. Tetapi karena dia butuh bangunan itu, maka dia ada KMSI. Maksud nggak dari Aidan? Atau punya pandangan lain? Paham, Kak, paham. Oke, siap. Teman-teman semuanya, bahwa KMS ini filosofisnya adalah, kalau nggak salah ya, aku pernah dapat insight, dapat pandangan, yaitu kita kan di PPH Potput yang 4 ayat 2 ada jasa konstruksi itu, yang 2%. Nah, karena banyak yang tidak melaporkan, banyak yang tidak membayar juga, akhirnya dipukul KMS semuanya rata. Jadi gini, perusahaan A, misalkan dia menggunakan perusahaan jasa konstruksi, maka dia harus dikenakan 2% PPH 4 ayat 2. Final atas jasa konstruksi. Itu kalau perusahaan konstruksi. Tapi kalau perusahaan A, misalkan minta tolong PTA, minta tolong perusahaan konstruksi, tapi perusahaan konstruksi ya udah kita diem-diem aja ya, kita nggak usah jadi perusahaan konstruksi, anggap aja kamu pribadi gitu. Nah, itu sudah ada 2% yang hilang. Makanya semuanya dikenakan PPN. Itu filosofisnya PPN KMS. Oke.
Kak Vector, mau nanya lagi boleh nggak, Kak? Ya, silakan. Jadi misalkan kayak gini nih, PPN KMS itu kapan sih Kak terutama? Misalkan ketika bulan Januari dia membeli material, terus dia mulai pengerjaan itu Februari, dan di Februari itu baru pengerjaan 30%. Terus di bulan Maret dia ngerjain lagi sampai selesai kayak gitu Kak. Nah itu terutama kapan Kak? Oke. Dimulainya saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan itu selesai. Tadi dia bulan apa tadi? Beli material Januari. Januari, oke. Belum. Itu karena kenapa? Belum ada bangunan. Terus Februari 30%. Februari 30%. Maret 30% lagi. Terus April baru sampai selesai. Sisanya 40%. Oke. Kalau menurutku adalah ini kan berbasisnya PMK ya kalau nggak salah ya. Iya, PMK. Sehingga penjelasannya juga kalau nggak salah nggak ada deh. Sehingga kalau aku dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai adalah bentar, sampai kapan ya? Saat tahapan-tahapannya atau selesai. Kalau aku ya teman-teman ya, mungkin salah juga. Tapi kalau aku sih sampai bangunannya selesai, itu adalah sebuah pedoman. Sampai bangunannya selesai. Jadi dia bayarnya di bulan, saat terutangnya nanti ketika di bulan April, terus lapornya di bulan Mei-nya. Kalau aku sih gitu. Atau teman-teman ada pandangan lain? Kalau Karena desainku sih itu terutang setiap bulan, Kak. Jadi kalau bangun iya, bulan Februari ya dia lapornya. Oh iya, sorry teman-teman, baru keinget. Makasih, Aidan. Benar-benar, PPN KMS itu adalah setiap bulan 2% dari biaya-biaya pembangunannya itu. Tapi kalau gitu, iya benar. Setiap bulan. Terutama setiap bulan. Orang dia sama kayak PP 23 kalau nggak salah. Siap, makasih banyak Aidan. Maaf teman-teman semuanya ya. Waktu pembeliannya Kak, berarti udah Jadi terutang PPN atau belum? KMS adalah dibayarkan setiap bulan. Kalau apa? Waktu pembelian material itu udah mulai kehitung atau belum Kak? Kalau menurutku belum. Karena kenapa? Karena di situ belum ada pembangunannya, teman-teman. Kalau menurutku ya, meskipun itu tiap bulan, tapi menurutku enggak. Karena itu belum ada bangunannya di situ. Bangunan selesai, gini. Aku jadi keinget yang tiap bulan itu. Penafsiran bangunan selesai ini adalah enggak selalu bangunannya harus nyata-nyata selesai 100% ya. Tapi memang ada yang dialokasikan untuk pembangunan. Karena kenapa? Kita nggak akan pernah tahu bangunan ini selesainya kapan. Contoh, dia misalkan bangun rumah dengan 1 kamar. Apakah bangunan ini selesai? Belum tentu. Kalau ternyata dia nanti punya lagi bangunan, nambah lagi 2 kamar, nambah lagi tingkat, dan sebagainya. Nah, sehingga tetapi ketika sudah ada konstruksi yang berdiri, nah ini, konstruksi utamanya terdiri dari ini dan sebagainya, itu maka dia kena. Nah, terus teman-teman tadi, misalkan yang masjid, diperuntukkan untuk bagi tempat tinggal atau tempat usaha, pengertian bangunan. Menurutku, karena dia masjid ini masih ada potensi ditinggali, maka dia tetap harus kena. Semuanya pukul rata kena PPN KMS, kalau aku ya. Kalau aku seperti itu. Ada lagi? Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Mau tanya Kak. Oke, silakan Sabrina. Tadi yang pertanyaannya Tirta, jadinya gimana Kak? Kan dia membeli materialnya itu sebelum dilakukannya pembangunan. Berarti materialnya akan dialokasikan gitu ya Kak saat terutangnya? Sesuai jumlah alokasi material yang digunakan? Iya, sesuai yang alokasi digunakan pada waktu bulan itu. Kalau aku sih kayak gitu. Makasih Kak. Siap, sama-sama. Kak, mau tanya lagi Kak. Berarti misalkan di bulan Januari itu ternyata dia ada sewa gudang juga tuh. Nah, sewa gudang buat menyimpan materialnya. Tuh
Terus di bulan Februari, dia berarti saat pembangunan kan Februari. Kalau pembangunannya Februari itu ternyata pengerjaan itu dialokasikan 30% dari total biaya material. Yang sewa gudang tadi itu dia kan masuk juga kan ya sebagai DPP. Berarti terutangnya di bulan berikutnya, berarti di bulan Februari baru terutang. Terutang KMS-nya atau terutang sewa gudangnya? Terutang KMS-nya, Kak. Ya, terutang KMS-nya tetap ketika yang dibangun itu. Gudangnya kan nggak masuk KMS. Gudang bukan termasuk biaya KMS. Kalau sewa crane gitu, Pak? Sewa crane, oh iya, kalau sewa crane, menurutku ya selama belum ada dilakukan pembangunan di situ maka belum bisa. Nah, pembangunan ini ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan biasanya peletakan batu pertama itu loh teman-teman. Kayaknya sih seingatku aku pernah dapat materi ini gitu. Jadi dia akan dikenakan ketika memang nyata-nyata dibangun dengan ditandainya pondasi di situ gitu. Bahkan pengerukan itu kan sudah termasuk pembuatan bangunan kan itu. Meskipun belum ada apa-apanya di situ, tapi kan tanahnya itu sudah dirubah. Bingung nggak? Atau gimana teman-teman? Oke. Gimana? Lanjut ya. Kak, mau tanya, berarti kalau misalkan udah ada hal yang berhubungan dengan kegiatan membangun, misalkan dia meratakan tanah atau hal-hal apapun yang menunjukkan dia mulai kegiatan membangun, pada saat itu dia mulai terutang KMS gitu ya, Kak, ya berarti? Kalau menurutku gitu. Karena di aturannya kan dimulainya pada saat dibangunnya bangunan sampai bangunan selesai. Mulai pada saat dibangunnya ini adalah mulai ada tindakan pembangunan di situ. Tapi kalau teman-teman punya pandangan lain dari dosen yang lain, nggak apa-apa teman-teman, silahkan. Takutnya aku salah atau enggak memang ada perbedaan pendapat di sini gitu. Sehingga teman-teman nanti bisa konfirmasi lagi ke dosennya. Oke teman-teman? Aman ya? Kak, mau nanya. Oke, silahkan. Kak, yang tadi Tirta bilang yang soal sewa gudang terus untuk tempat nyimpan material untuk dia ngebangun KMS tadi itu bisa masuk ke biaya-biayanya nggak, Kak? Sewa gudangnya menurutku nggak bisa sih ya. Kenapa, Kak? Karena biayanya kan di sini adalah biaya tadi biaya. Oh, ini nih, besarnya pembayaran PPN terutang setiap bulan ya, benar ya teman-teman ya. Kita buka aja PMK 1. Di sini dijelaskan bahwa kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah biaya. Itu slide-nya masih ke freeze, Kak. Oke, siap-siap. Nah, ini. Harga dasar DPP-nya adalah 20% dari jumlah yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan. Untuk membangun bangunan tidak termasuk harga perolehan tanah. Karena menurutku ya sewa gudangnya bukan untuk melakukan pembangunan bangunan. Gimana ya? Setahu aku ya teman-teman, ini sepengalamanku bahwa konsep yang aku pegang sekarang adalah ketika itu termasuk material dan
jasa atau orang-orang yang akan dilakukan yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan-bangunan itu. Sepenangkapanku seperti itu sih. Jadi gimana ya? Kalau yang aku pahami sih seperti itu. Jadi monggo kalau teman-teman nanti ternyata punya pandangan yang lain, tapi maksudnya gini, kalau dosen teman-teman ada pandangan yang lain, silahkan di-share di sini gitu, biar nanti bisa sharing bareng semuanya. Tapi kalau yang aku tangkap bahwa seperti itu sih teman-teman. Ada Kak, lagi yang ditanyakan? ini sebenarnya jadi kayak gini. Gimana? Ini ada lagi sih Kak, tapi kayak aneh gitu Kak. Jadi kan misalkan KMS itu kan kita bisa pakai jasa konstruksi kayak gitu ya, bisa pakai ke jasa kayak gitu KMS-nya. Bisa apa? Sorry? Kan pakai jasa konstruksi juga kayak gitu nggak sih Kak? KMS-nya bisa jasa konstruksi? Bisa. Jadi kan KMS itu bisa kita sendiri atau pakai jasa orang kayak gitu. Nah, ketika kita pakai jasa orang, misalkan kita tinggal kita tinggal membiayakan berarti 2% dari jasanya kayak gitu ya Kak? Cek bentar. Jasa KMS ini adalah kegiatan membangun sendiri sebagaimana kegiatan membangun bangunan dilakukan tidak dalam kegiatan usaha pekerjaan. Oh iya ya, itu kan kena jasa konstruksi ya? Maksudnya PPN-nya dikenakan nggak ya? Bukannya udah dikenain di tingkat si maksudnya kan Tirta bilang kan itu dia mempekerjakan orang, bukannya nanti dia bakal mungut gitu ya Kak? Maksudnya kayak udah nggak KMS lagi gitu namanya. Maksudnya kalau yang aku pahami juga jadinya gitu, dia tetap bayar 2% tapi atas jasa konstruksi yang ke orang itu. Jadi kok kayaknya sih enggak sih, bener apa yang dibilang tadi siapa Cia ya? Kayaknya sih gitu sih, enggak sih. Dia harusnya ya tinggal 2% atas jasa, tapi maksudnya jasa konstruksi yang 4 ayat 2 itu. Kalau menurutku sih gitu sih. Karena dia pakai jasa konstruksi, maksudnya pakai perusahaan jasa konstruksi, bukan pakai KMS jatuhnya. Menurutku sih gitu. Kalau di jasa itu Kak, misalkan kalau di jasa itu ternyata dia tuh ada jasa kan dia otomatis membiayakan semua biayanya. Misalkan ternyata si PKP itu dia nyewain gudang juga kayak gitu. Terus kita kan tinggal nerima tagihan doang ya kalau jasa. Nah, jadi kita tinggal bayar sesuai tagihan jasa 2% kayak gitu. Terus ternyata si PKP itu kan juga ada yang ngebiayain kayak sewa gudang tadi dan ada biaya material kayak gitu. Nah, itu kan kayak ketika dia membiayakan sewa gudang, harusnya kan sewa gudang tuh kayak kalau kata Kak Vector tadi nggak masuk ke biaya KMS. Nah, itu gimana tuh Kak? Apa harus dikapitalisasi lagi atau tinggal bayar jasanya doang? Oke, karena kalau kita pakai jasa konstruksi gitu ya, perusahaan konstruksinya kan yang memiliki wewenang buat memberikan tagihan atau bill-nya. Sehingga kalau tagihan atau bill-nya termasuk jasa persewaan yang gudang itu tadi, ya udah kita bayar. Tapi kalau diri sendiri nggak masuk di PPN, karena itu kan jatuhnya kita menggunakan jasa orang lain, bukan jasa PPN KMS. Jadi ada perbedaan nomenklatur, yang awalnya adalah kita jasa KMS, satunya adalah jasa konstruksi. Gitu sih kalau aku. Gimana teman-teman? Ada tanggapan? Lanjut ya. Oke, lanjut. Sorry teman-teman ya, kalau misalkan masih bingung ini, sorry banget, 14.30 kita akhiri ya teman-teman. Kalau enggak nanti ini PPT-nya aku kasih ke teman-teman deh. Jebakan-jebakannya. Cuman sedikit sih sebenarnya ini. 5 menit lagi. Oke. Yang selanjutnya adalah pemungut PPN, teman-teman. Pemungut PPN ini yang harus diperhatikan seperti ini ya. Yang pembayaran jumlahnya paling sedikit, paling banyak, dan sebagainya. Pembayaran pembebasan tanah, ini harus... ini belum screen sharing ya. Oke. Ini teman-teman, ini adalah jebakan selanjutnya adalah jebakan yang ke-6, pemungut PPN. Ini yang dikecualikan dari pasal 16A. Ini yang teman-teman hafalin ya. Nanti takutnya
ada jebakan atas pembayaran rekening telepon gitu. Ini harus diperhatikan untuk yang pemungutnya. 7 adalah kendaraan sedan dan atau station wagon. Ini nggak bisa dikreditkan, sama sekali nggak bisa dikreditkan kecuali emang dia usahanya rental atau jual kendaraan. Misalkan atau emang dia jual mobil, maka baru dia bisa dikreditkan. Karena kendaraan ini nggak masuk sebagai aset, tetapi dia masuk sebagai persediaan. Kalau misalkan dia jualan. Secara akuntansi kan gitu. Maksud di sini? Kendaraan sedan atau station wagon, ini teman-teman nggak bisa nggak bisa dikreditkan kecuali emang ini adalah digunakan sebagai barang dagangan atau disewakan. Oke. Selanjutnya, jebakan 8 itu adalah faktur pajak digunggung. Teman-teman tahu di lampiran yang AB ya kalau nggak salah ya? Itu kan ada faktur pajak digunggung tuh. Artinya apa? Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang dia tidak harus memenuhi syarat formal. Contohnya misalkan nota yang PKPPE, PKP pedagang eceran dan sebagainya, dia punya faktur pajak digunggung. Dan faktur pajak digunggungnya ini tidak bisa dikreditkan sebagai pajak masukan, tetapi dia bisa dikreditkan sebagai pajak pengeluaran, pajak keluaran. Nah, contohnya gini, kalau misalkan teman-teman adalah Indomaret gitu ya, perusahaan retail lah, yang bergerak di bidang retail, teman-teman kan ngeluarin nota tuh, bon kontan dan sebagainya, itu kan tidak tertulis nama, NPWP, siapa yang membeli kan, itu kan termasuk faktur pajak digunggung. Teman-teman tetap ditulis di situ karena teman-teman juga mungut PPN atas itu. Sehingga itu masuknya di PPN keluaran, tapi nggak bisa jadi masukan bagi pembeli. Makanya kalau ada orang transaksi PKP dan PKP, nggak mungkin pakai pajak digunggung. Faktur pajak digunggung nggak mungkin. Pasti dia pakai faktur pajak yang di situ dijelaskan bahwa melengkapi semuanya lengkap, kondisi formalnya, keadaan formalnya lengkap. Paham ya dari sini ya? Kak, mau tanya, Kak. Oke, silakan. Kalau misalnya dia penyerahannya ke non-PKP, apa itu juga bisa digunggung, Kak? Bisa digunggung. Gini, makasih, Kak. Pada prinsipnya, kalau faktur pajak digunggung ini adalah teman-teman mengeluarkan atau melakukan penyerahan atas semua BKP atau JKP teman-teman semuanya. Kalau semuanya dikeluarkan, semuanya teman-teman harus punya faktur pajak. Karena kenapa? Karena teman-teman PKP. Teman-teman PKP kewajibannya adalah satu, mungut, yang kedua adalah lapor. Kewajiban administratifnya. Yang dipungut apa? Semua barang kena pajak atau semua jasa kena pajak. Semuanya kena. Nggak peduli customer-nya adalah PKP atau bukan, kita tetap pungut PPN-nya. Tapi bagi customer-nya belum tentu bisa dikreditkan. Nah, kita tulis di sini. PTA, PTB, ada PTA, PTB, ininya perorangan deh. Oke. Misalkan ada transaksi seperti ini. Ada PTA, dia menyerahkan barang ya, ini harusnya arus barang ya. Menyerahkan barang ke B, bukan arus uang. Ini harusnya arus barang. Jadi B beli ke A kasih barang, A kasih barang. PTA ini tidak harus lihat PTB ini PKP apa enggak. Semuanya tetap diterbitkan faktur. Oke. Karena kenapa? Karena PTA ini harus melakukan pemungutan pajak keluaran. Nah, tapi yang bagi PTB, dia nggak mau kalau fakturnya faktur digunggung. Dia adalah faktur yang asli.
faktur yang lengkap secara formil. Karena kenapa PTB ini butuh pajak masukan? Karena kalau dia nggak punya pajak masukan, pajak keluarnya gede, dia kurang bayarnya gede. Ya kan? Tapi kalau PTA tidak mengeluarkan, PTA sama sekali tidak melakukan pajak pengeluaran, ya PTA malah bisa restitusi. Itu nggak boleh juga. Makanya pajak keluaran ini yang memang benar-benar malah dipantengin. Kenapa kok pajak keluarannya sedikit? Kenapa kok dia bisa lebih bayar gitu? Kan PK kurang PM sama dengan nanti hasilnya itu yang disetorkan ke kas negara. Iya. Paham dari sini? Tadi yang nanya siapa ya? Gak kelihatan tadi. Paham Kak, paham Kak. Oke, siap-siap. Terima kasih. Aduh, ini waktunya nggak cukup, soalnya harus persiapan. Yang jebakan 9 ini, teman-teman yang minyak jagung itu, teman-teman. Maksud ya, yang contoh minyak jagung itu? Yang itu ya, Kak, pengkreditan pajak masukan. Iya, benar. Minyak jagung itu mana ya? Ini nih, yang ini. Yang terdapat 3 model, ini bisa teman-teman pelajari, mudah-mudahan ini nggak susah. Selanjutnya, oke, ini jebakan ke-10, jasa ke bandar udaraan tertentu. Teman-teman dibaca lagi tentang jasa ke bandar udaraan tertentu. Nggak tahu, tapi aku kok yakin kalau misalkan lab itu biasanya transaksi, dan transaksinya satu perusahaan. Perusahaannya entah itu, yang biasanya paling kompleks adalah perusahaan penerbangan sih. Penerbangan itu yang menurutku paling kompleks, karena semuanya bisa masuk di sana. Sama perusahaan pengiriman paket mungkin. Itu. Sama aftur penerbangan internasional. Nah, ketambahan ini kalau yang di perusahaan penerbangan, dia ketambahan yang aftur penerbangan internasional yang harus dihitung lagi dulu. Yang pakai ini. Yang harus dihitung dan hasilnya ketemu ini. Oke, sorry banget teman-teman ya, keburu-buru nggak bisa lagi ada pertanyaan selanjutnya karena harus ada yang dilanjutkan. Makasih banyak. Terima kasih. Semoga semuanya sukses. Aku kembalikan ke Habibi biar bisa ditutup dengan doa. Atau ke Felis atau ke panitia angkatan 18. Oke, siap Mas Vektor. Makasih Mas Vektor. Nanti kalau misalkan, nanti kalau misalkan mau nanya, chat aja ya ke line atau WhatsApp, nggak apa-apa. Tak jawab sebisanya gitu. Soalnya waktunya pas lagi nggak bisa kejar-kejaran, sorry banget. Oke, lanjut silakan. Oke, silakan ditutup. Oke. Ini aku di-unmute sama Felis, jadi ya udah HP nutup. Thank you Kak Vektor atas waktunya, atas sharing-sharingnya hari ini.